Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Wa'arifukum binafsi ismi Laras Gita Raudia min kismi ta'limil lugatil arabiyyah minal fatrah as-salisah. Wa ana talibah bi Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banten. Uhdi ilaikum azka tahiyati, tahiyatan wa syarifatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramah, Siyadatul Fadilah, Ustazatuna al-Azizah, Ad-Doktorah Ibu Helna Nelis MPD, Muhadirah Lidarsi Ususi Tarbiyah wa Ta'lim. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa samawat wa zayyanaha bil kawakibil lati tajri fi manaziliha walladzi khalaqal makhluqat wa qaddara ajalaha wa arzaqaha wa la yanfa' 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samii'ul 'alim. Assalatu wassalamu ala khairil khalqi habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Tayyib kuntu huna uridu an ubayyana lakum 'anil maddah asasut tarbiyah. Al-bayanul awal an ta'rifi asasut tarbiyah. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan atau tiang penopang, yang artinya landasan pendidikan menjadi suatu pijakan atau acuan dalam pelaksanaan proses pendidikan, sehingga pendidikan dalam menjalankan perannya sesuai dengan aturan-aturan untuk mencapai sasaran dan tujuan, yaitu mendidik, membina, dan mengajar. Apa saja macam-macam landasan pendidikan? Yang pertama yaitu landasan hukum. Kata landasan berarti melandasi atau mendasari, sementara kata hukum berarti aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini bisa dilanggar akan mendapatkan sanksi. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, hubungan kemanusiaan, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, dan sekolah dalam komunitas. Yang ketiga yaitu landasan kultural. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kebudayaan yang dimana antara kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, karena kebudayaan dapat dilestarikan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Yang keempat yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, terutama yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis dapat sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Contohnya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada yang namanya sekolah luar biasa atau sekolah yang untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan, yang dimana di dalamnya tidak sama pendidikan yang didapatnya sesuai dengan sekolah-sekolah yang biasa kita temui dalam sekolah dasar. Itu adalah salah satu contoh menurut saya landasan psikologis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan anak dan pertumbuhan pemahamannya terhadap sebuah pengetahuan. Yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologi.
atau iptek. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengambil ilmu pengetahuan dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah dapat mendapatkan perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan itu, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar dan pakar iptek. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut dan digunakan dengan baik. Contohnya dalam sistem pembelajaran kini kita mengenal dengan yang namanya sosial media, yang dimana di dalamnya mengandung banyak hal. Untuk itu diharuskan mendapatkan perhatian yang proporsional. Dalam hal ini adalah mengawasi peserta didik supaya tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang buruk yang ada di dalamnya. Karena setiap sesuatu itu tergantung bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Selanjutnya yaitu asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas-asas tersebut, di antaranya adalah asas Tusturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem perguruan asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian dikembangkan dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan. Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki makna jika di depan memberikan contoh yang baik. Ing Madya Mangunkarso memberikan makna jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Dan Tuturi Handayani jika di belakang memberikan dorongan. Asas yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau long life learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education, yang dimana dalam agama kita diajarkan ada satu makalah yang berbunyi yaitu Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa huwa ilmin kaman huwa jahil. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan hingga ke liang lahat, yang artinya kita dianjurkan untuk menuntut ilmu dari sejak kita lahir sampai kita menjemput ajal kita sendiri. Dan ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa huwa ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah karena orang-orang yang terdidik atau orang-orang yang berilmu ini tidak sama derajatnya dengan orang-orang yang tidak terdidik. Yang terakhir yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar dikembangkan. Kemandirian dalam belajar itu diusahakan sedini mungkin dengan menghindari campur tangan guru yang terlalu ikut campuri sang murid. Namun guru juga harus selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Contohnya bila muridnya ternyata salah dalam berpikir, salah dalam bertindak, dan lain-lain. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Mungkin sampai sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk ada satu makalah yang saya pelajari selama ini, pendidikan adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan,
dan apa yang kita dengar itu semua adalah pendidikan. Terlepas dari yang baik, bagaimana kita berusaha untuk mengikuti hal baik itu, dan apapun yang buruk, bagaimana kita menghindari dan menjauhi hal buruk itu supaya kita tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang buruk. Syukran jazilan ala kulli ihtimamikum wa mu'annaja fi kulli umurikum. Astaghfirukum ala kulli hatiati wan nisyani. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.